Meski konon mengikuti burung pegar hijau setara dengan mengikuti pengikut yang menelan Azure Sable Clan, yang biasanya menjadi impian ras biasa. Namun, pembunuhan Qin Yichen hampir disetujui oleh seluruh pembangkit tenaga listrik yang berpartisipasi dalam tes pertama. Tidak sulit membayangkan pasti ada bayangan ras puncak. Misalnya, Tuan Muda Kim Mi. Dalam hal kekuatan, pembangkit tenaga listrik teratas suku Jinyan sedang dalam masa kejayaannya, dan suasana etniknya pasti lebih stabil daripada menelan kukus hijau. Selain itu, Jinyan hanyalah seorang jenius dari ras puncak yang menonjol di sisi baiknya sekarang. Dalam kegelapan, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan di belakangnya yang tidak lebih lemah darinya. King jelas akan membantu Qin Yichen. Meskipun dia juga berasal dari ras puncak, kekuatannya bahkan lebih sulit untuk bertemu saingan di pembangkit tenaga listrik yang terhormat. Namun, menurut mereka, perilaku ini sama saja dengan menghina diri sendiri, dan bahkan jika mereka tidak setuju, mereka akan mati di tempat. King jelas tahu kekhawatiran mereka. Dia hanya terkekeh dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi melarikan diri dalam kesunyian Zelin. Namun, saat dia berbalik, di matanya, ada cahaya hati melintas. King Ye bukanlah orang yang baik. Dia bisa menjadi pemimpin generasi muda di klan Azure Sable yang menelan, dan dapat dikatakan bahwa tingkat kekejamannya bahkan lebih mengejutkan. Tindakan yang melanggar hatinya, di dalam hatinya, telah menghukum mati orang-orang ini. Namun, hal terpenting saat ini adalah menyelamatkan Qin Yichen. Jika dia mulai sekarang, dia akan mendinginkan beberapa yang tersisa untuk mengikuti pembangkit tenaga listriknya. Lagi pula, dari Zelin yang pendiam, mereka tidak saling membantu. Di atas Zelin yang sunyi, jalur space crack yang menakutkan menyebar. Dan tidak ada yang memperhatikan bahwa di cakrawala di balik space crack yang menakutkan itu, ada dua sosok yang mengambang di sana dengan tenang. Di samping mereka, dari waktu ke waktu ada jalur space crack yang cukup membuat pembangkit tenaga suci cemburu. Namun, retakan itu dimusnahkan dari sekelilingnya. Mata mereka menunduk, mata mereka penuh ketidakpedulian, seolah-olah semua kehidupan tidak berarti di mata mereka. Menarik. Setidaknya 1000 orang dari ras ini telah datang untuk mengambil bagian dalam ujianmu. Siluet di sebelah kiri itu, seolah-olah Anda melihat sesuatu yang menarik, tiba-tiba tertawa. Lebih dari 2 anak laki-laki terhormat, dikelilingi oleh 1 orang, dalam posisi seperti itu. Anda dan saya tidak memiliki kesempatan untuk diperlakukan seperti ini. Dan siluet lainnya, yang hanya tersenyum ringan, tidak banyak bicara. Matanya seolah melewati banyak celah angkasa dan awan tebal, melihat siluet yang bergerak cepat, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Lihat apa yang dia pikirkan sekarang. Hal semacam ini telah melampaui aturan. Mo Seng, tidakkah kamu menghentikannya? Melihat ke suatu tempat di mana popularitas tumbuh di bawah, siluet di sebelah kiri tidak bisa menahan cemberut. Jika seseorang mendengar gelarnya, dia akan ngeri. Orang lain adalah pembangkit tenaga listrik teratas yang menyiapkan tes pertama, Mo Seng. Dan mereka yang berani memanggil nama Mo Seng secara langsung, di seluruh 10.000 domain iblis, hanya ada 1 orang yang memiliki kualifikasi ini, yaitu pemimpin yang disimpulkan dari 10.000 domain iblis. Chen Sun. Chen Sun juga merupakan pembangkit tenaga listrik teratas, dan, seperti Mo Seng Yi, dia telah sendirian sejak menjadi terkenal, dan tidak pernah menyebut ras. Juga karena keberadaan Chen Sun dan Mo Seng, hanya 10.000 domain iblis yang dapat dipertahankan hingga hari ini. Mungkin suatu hari nanti, tidak akan ada pembangkit tenaga listrik teratas di 10.000 alam iblis, dan akan langsung dibagi oleh beberapa kekuatan. Pembagian wilayah netral tidak hanya terjadi 1 atau 2 kali di benua berpenduduk 10.000 etnis tersebut. Selama tidak ada yang perlu ditakutkan, hal semacam ini tidak mengherankan. Mencegah. Mo Seng terkekeh, dan berkata, itu hanya masalah junior saja. Apa bedanya bagi saya? Selama bertahun-tahun, sebagai pembangkit tenaga listrik teratas, mereka telah melihat banyak hal kejam, dan temperamen mereka sudah menjadi semacam detasemen. Jika bukan karena saat ini, dan khawatir tentang warisan, saya khawatir Mo Seng tidak berencana mengadakan ujian penerimaan yang begitu besar. Adapun hidup dan mati mereka yang berpartisipasi dalam ujian, dia tidak peduli. Mereka telah melihat terlalu banyak orang jenius yang tiada taraf jatuh di jalan pertumbuhan. Saat ini mungkin ada 1.000 hingga 10.000 orang jenius dari semua kelompok etnis. Bagaimana dia bisa menghentikan mereka karena hal kecil? Pada saat ini, siluet yang jauh dari pegunungan 10 li jauhnya dari pisau cukur, siluet itu seperti hantu, meledak dari kejauhan dengan cepat. Dari mana siluet itu lewat? Dari waktu ke waktu jalan raungan binatang itu meraung. Tetapi dia tidak melambat karena binatang buas itu. Bagian depan adalah pegunungan Lezier. Setelah melintasi pegunungan Lezier, dan suatu hari nanti, saya bisa melewati Zelin yang sunyi. Sepertinya waktu yang dibutuhkan lebih pendek dari yang saya harapkan. Selama terburu-buru, Qin Yichen juga mengeluarkan peta. Setelah mengenali posisinya, dia diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Padahal di peta,
Kawasan pegunungan Reiser juga ditandai dengan font merah. Jelas, meskipun ini bukan jenis area berbahaya di mana kekuatan sihir yang tersisa pecah kapan saja, bahayanya tentu tidak lemah. Sepanjang sisa Zelin, tidak banyak tempat yang hampir utuh di bawah perang legendaris, seperti pegunungan Reiser. Hanya di sini kita dapat benar-benar merasakan kengerian hutan sunyi di masa lalu. Namun, Qin Yichen jelas berani saat ini, dan dia tidak mencoba melewati inti pegunungan Reiser, tetapi hanya melewatinya di dekat tepi. Ingin datang, bahkan jika Anda akan menemukan banyak binatang buas, seharusnya tidak ada yang muncul di area tepi. Jarak sekitar 10 li hanyalah usaha sesaat bagi Qin Yichen. Pegunungan bergulir muncul di depan Qin Yichen. Sebelum memasukinya, Qin Yichen mencium bau darah yang kuat. Jelas, pegunungan Razer ini tidak sia-sia. Siu. Qin Yichen tidak melambat, seperti aliran cahaya, dengan cepat melewati rute tertentu. Di bawah kesibukan ini, alis Qin Yichen berangsur-angsur menegang dan menjadi tidak sadar. Kecepatannya juga sangat melambat, karena dia merasakan ada sesuatu yang salah. Pegunungan pisau cukur ditutupi oleh binatang buas, tetapi dia menyapu sepanjang jalan. Tidak hanya tidak melihat bayangan binatang buas, bahkan suara raungan binatang buas tidak terdengar. Seluruh pegunungan Razer tampak tidak normal diam.